Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Keluarga besar Polres Tual yang diberkati Tuhan. Haleluya, kita bisa lambaikan tangan. Ya, kita akan memulai ibadah perayaan Natal di sore hari ini dan kita akan mendahulunya dengan doa. Tetapi satu ayat saya mau baca bagi kita di sore hari ini. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita berdoa. Kami naikkan puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, atas kemurahan-Mu sehingga kami keluarga besar Polres Tual boleh ada bersama dalam ibadah perayaan Natal di sore hari ini. Oleh karena itu sebelum memulainya kami berdoa memberkati ibadah di sore hari ini hanya jadi di nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bertaburan malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah dengan kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang. Malam kudus, malam lahir, kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sembah dengan kidung malaikat,
memujimu. Jiwaku memujimu, Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. Sungguh besar. Umat Tuhan saja katakan, ya Tuhanku, ya Tuhan. Apabila ku renungkan, kami memuji Engkau Tuhan. Aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memujimu. jiwaku pun memujimu. Sebab kami percaya Tuhan, Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, kami memuji Engkau Tuhan. Jiwaku pun memujimu. Sungguh Engkau besar, besar Kau
Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Katakan dialah Raja semesta, dialah Raja semesta, besar dan mulia. Majukanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar anugerahnya. Katakan dialah Raja semesta, dialah Raja semesta, besar dan mulia. Majukanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar, sungguh besar, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar, sungguh besar, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar anugerahnya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia. Mari sama-sama katakan, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejak
di malam sunyi bergema. Malam sunyi bergema. Kita akan menyalakan lilin Natal yang akan dinyalakan oleh yang pertama. Kami mohon kesediaan Bapak Kapolres Tual, silakan mengambil tempat di depan. Yang berikutnya Bapak Pendeta Yohanes Ugro Esos FPD, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Polres Tual, perwakilan Purnawirawan Polri, perwakilan Warakauri, dan Ketua Panitia Natal. Tetap malaikat menembus, tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sayangnya dikembangkannya di atas yang sendu, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Di kancah dosa terdengar, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Mari kita berdoa. Seperti syair lagu ini, di kancah dosa dalam dunia ini, kami perlu suara yang kudus dari tahta-Mu. Karena suara dari dunia ini menakutkan, mencemaskan, bahkan memberikan arah yang tidak pasti dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami perlu suara dari sorga, suara yang memberikan kepastian, kekuatan, penghiburan, yang mengarahkan kami di jalan yang benar, sampai semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Makasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk semua berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami mendengar suara-Mu di ibadah perayaan Natal Polres Kota Tual malam ini. Kami berdoa, biarlah firman-Mu itu menguatkan kami. Kami percaya firman itu berkuasa, dan firman tidak akan kembali yang sia-sia, karena firman itulah pribadi-Mu sendiri. Nyatakanlah, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ikuti dulu yang satu ini. Remaja Polres Tual akan mempersembahkan sebuah pujian. Haleluya. Kayaknya ini bukan tepuk tangan Polres Tual. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Wow. Wah, Pak Kanit juga ikut nih.
Bisa maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit.
Sekali lagi boleh tepuk tangan, puji Tuhan. Keren ya, Pak Kapolres, bagus sekali. Oke, mari di perayaan Natal ini saya mau bagikan sesuatu buat saudara dengan judul adalah God's Peace, kedamaian Allah. Narasi yang paling besar dalam ibadah Natal adalah ini, yaitu berita damai. Keselamatan, damai, itu dua kata yang selalu diucapkan pada waktu kita selalu merayakan Natal. Betul ya, salam damai dan lain sebagainya. Saudara, mulai malaikat datang beritahukan kepada Maria, kepada Elizabeth, terus lewat mimpi daripada Yusuf, terus perjalanan mereka untuk mencari tempat untuk melahirkan, ya, sampai pemberitahuan kepada para gembala di padang, lalu para Majus datang. Semuanya itu adalah satu kesimpulan, satu kesatuan dari berita yang paling luar biasa yang disampaikan adalah berita damai. Saudara bayangkan 400 tahun itu tidak ada berita apa-apa pada waktu pelayanan Maleaki. Setelah itu ada kevakuman. Muncullah Yohanes Pembaptis dan akhirnya kabar itu tersebar bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan kelahiran raja itu selalu berhubung dengan damai. Itu berita yang berbeda dari berita kekristenan buat dunia ini. Nah, tapi ini menjadi masalah. Sejak kejatuhan di Taman Eden, manusia kehilangan kemuliaan dan damai sejahtera. Untuk hidup mereka sangat tragis. Yaitu apa? Adam dan Hawa. Karena mereka, saudara bayangkan, bukan hanya mereka jatuh dan mereka kehilangan itu. Kalau seandainya diizinkan untuk tinggal menikmati Taman Eden, itu pasti sesuatu yang berbeda. Hanya yang kita lihat begini, kenapa saya bilang tragis? Karena mereka diusir keluar dari area kedamaian Allah. Jadi betul-betul mereka ini punya nasib yang sangat mengerikan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Itulah sebabnya damai sejahtera menjadi kebutuhan yang sangat hakiki dalam kehidupan manusia. Bahkan damai sejahtera itu bagaikan oksigen dan darah bagi manusia. Ketika orang sakit, dia membutuhkan oksigen. Saya ingat sekali waktu anak kedua saya yang main keyboard tadi. Pada waktu itu dia lahir. Waktu dokternya datang, saya bilang begini, dokter tolong dong, anak
anak saya dari tadi kok udah nangis. Oh ya sabar, saya coba. Saudara bayangkan, tiba-tiba dia bilang gini, Pak Pendeta perlu oksigen. Saya cari di rumah sakit, mereka bilang begini, Pak tidak ada persediaan. Jam 12 malam saudara, saya lari ke rumah. Pada waktu itu saya masih kontrak di perumahan Pemda. Saya lari ke rumah, saya duduk, saya kemana saya mesti cari. Saya nelpon ke Ambon, pas jam 12 itu ada malam doa. Saya bilang nih, tolong doakan, anak saya butuh oksigen tapi tidak ada berita, tidak ada oksigen. Terus saya teleponlah salah satu dokter, Ibu Dokter Lucy. Terus Ibu Dokter begini, Pak, Bapak di mana? Saya bilang saya di rumah. Pak, ini sudah posisi jam 1, Bapak kembali ke rumah sakit, nanti saya ngurus. Jam 1 itu dibawa datang dan anak saya tertolong. Begitu pentingnya, tapi ada juga yang mengalami pendarahan dan dia butuh darah, transfusi darah. Saudara bayangkan, damai sejahtera itu dibutuhkan seperti itu. Ketika kita hidup, manusia hidup tanpa damai sejahtera. Coba saudara lihat, kenapa ada orang nafsunya untuk membunuh, nafsunya untuk melakukan kejahatan? Karena hidupnya tanpa damai sejahtera. Amin. Nah, mari kita belajar. Jadi Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 dan 42 sampai Yesus bilang buat kota Yerusalem begini, waktu Yesus mendekati Yerusalem apa yang dilakukan? Dia menangis, bukan dia terhibur karena melihat sebuah kota yang berbeda, tapi dia menangis karena apa? Di sini bilang begini, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sangat menyedihkan adalah orang-orang percaya kebanyakan itu dia mencari orientasi hidupnya kepada sesuatu yang tidak membawa damai sejahtera dalam hidupnya. Justru yang membuat dia tersiksa. Itulah sebabnya damai sejahtera adalah kebutuhan yang sangat mendesak seperti kita membutuhkan oksigen atau kita membutuhkan transfusi darah. Nah, kata damai muncul 429 kali dalam 400 ayat Alkitab. Saudara bayangkan, kalau sebegini banyak, berarti ini berita penting, bukan berita yang biasa. Itu berita yang paling penting, bahwa dunia ini membutuhkan damai. Nah, mari sekarang kita lihat, apa itu damai sejahtera? Kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani sederhana adalah shalom. Nah, shalom ini, kata ini bukan sekedar merujuk kepada ketiadaan perang dan pertentangan. Makna dasar dari shalom ialah keserasian, keutuhan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Ini berdasarkan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan di halaman 1214. Nah, artinya begini. Kita mesti mengerti kata shalom. Ketika saudara menyampaikan shalom, itu punya makna yang sangat besar. Saya kalau di pesawat lihat kota Tual, saya sama shalom buat kota Tual. Waktu kita misalnya malam atau siang kita pergi kemana-mana gitu, kita selalu ingat shalom buat kota Tual, shalom buat Langgur. Apalagi kita turun dari Wiarhir, itu kita selalu sampaikan shalom buat kota ini. Kemarin ada kecelakaan lalu lintas itu. Anak saya Joe ini bilang gini, papi kita arah ke sana yuk, yang tempat yang terjadi kecelakaan itu. Karena kalau itu kan namanya keamanan kota, bukan hanya tanggung jawab kepolisian, kita hamba Tuhan juga. Itulah sebabnya kalau kita dengar itu, kita selalu berdoa. Apalagi ada darah yang tertumpah atau ada kematian, kami selalu datang untuk apa? Mencabut roh kematian di situ, supaya tidak boleh terjadi lagi hal yang sama di tempat itu. Nah, itulah sebabnya ketika kita sampaikan shalom, damai sejahtera, saudara selalu pikir bahwa ini bukan masalah kecenderungan merujuk kepada ketiadaan peperangan dan pertentangan, tapi makna dasar adalah apa? Keserasian, keutuhan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Itu adalah kata damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, Irene, ini secara konseptual bermakna suatu keadaan tenang, damai sentosa, misalnya tanpa huru-hara, atau perang, keharmonisan antar individu, keamanan, keselamatan, kemakmuran. Tapi dalam sebuah referensi yang lain dibilang begini, dengan keyakinan, kata Irene artinya begini, dengan keyakinan bahwa semua aman dalam Kristus Yesus. Itu kata damai sejahtera. Nah,
apa yang mesti kita belajar? Kalau seandainya kalau kita ikuti Injil Lukas itu, di mana kabarnya datang sehingga para gembala itu bergegas untuk datang. Karena ada satu kabar yang baik adalah damai. Raja damai itu telah lahir. Nah, Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh ini kita mungkin kaitkan dengan kata Irene tadi ya. Alkitab berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera ini tidak bisa diterima dengan akal manusia. Dia sangat melampaui, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir, ayo kita selalu cari Tuhan. Karena Tuhanlah kasih damai sejahtera. Ketika kita khawatir, damai sejahtera memenuhi kita. Tentu kita tidak lagi khawatir, malah kita melihat ini. Ada kepastian dalam Yesus. Amin. Selalu ada kepastian dalam Yesus. Nah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena ada damai sejahtera, kita pasti mempercayai bahwa Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan menolong kita. Ya, jadi hanya orang yang memiliki kedamaian Tuhan yang berani berkata. Di ayat setelah itu, dibilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya orang yang hidupnya aman bisa bilang begini, Tuhan, biarpun banyak perkara, banyak persoalan, tapi saya bisa menanggungnya karena Tuhan kasih kekuatan buat saya. Amin. Tapi saudara lihat di lingkungan saudara, di berapa di antara kita yang ketika dalam masalah, bukan dia membuat keputusan yang mendatangkan damai sejahtera, tapi keputusan yang aneh, keputusan yang konyol. Bayangkan, ada yang bunuh anaknya sendiri, ada yang membunuh orang tuanya, macam-macam terjadi. Karena apa? Yang mengendalikan dia bukan damai sejahtera, tapi kepahitan, kekecewaan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kalau kita ikuti dari ayat yang di atas tadi, hanya orang yang memiliki kedamaian Tuhan yang berani berkata, segala perkara, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Nah, oleh karena itu damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia, bukan usaha kita. Ya, Yesaya 57 ayat yang ke-19 berkata, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Nah, perhatikan baik. Nabi Yesaya salah satu nabi yang bernubuat untuk bangsa-bangsa di luar Israel juga. Bahkan saudara baca banyak sekali tulis begini, pulau-pulau, pesisir-pesisir, berarti secara tersirat di situ bahwa Yesaya sedang bicara bahwa orang-orang yang ada di Kepulauan Kei juga menerima berkat yang sama. Amin. Karena dibilang bukan hanya yang dekat untuk orang Israel, tapi yang jauh, yang ada di Uherenan, Kei Besar juga dapat. Di kampung saya maksud saya. Oke. Nah, wujud janji Bapa adalah kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Amin. Kehadiran Dia adalah wujud nyata dari damai. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, anak child dan juga putra adalah son. Berarti ini sehubungan dengan memang anak yang telah lahir. Tapi kalau dibilang seorang putra, itu adalah putra mahkota, itu berhubungan dengan raja. Ya, lalu dibilang begini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, the Prince of Peace, Raja Damai. Wow. Nah, kata Raja Damai itu misalnya begini, saya ambil contoh begini. Kalau saudara mencari sesuatu, katakanlah saudara begini, di mana sih di sini kita minum kopi yang enak? Terus mereka kata, di orang itu dia rajanya. Berarti bukan hanya dia punya kepemilikan, tapi dia juga adalah orang yang suka minum kopi dan dia juga mungkin yang bikin kopi. Bisa nangkap?
Nah, kalau dibilang raja damai bukan hanya kepemilikan, tapi dia itu sendiri raja itu, raja damai itu. Jadi kalau saudara punya Yesus berarti saudara punya damai dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau saya bergaul dengan orang yang bikin kopi, yang pintar bikin kopi, pasti saya akan minum kopi yang enak. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti. Nah, karena itu janjinya, dia juga sampaikan, nanti sebentar kita akan lihat. Nah, ayat yang ke-6 begini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi, saudara dengar ini, mau pilih kerajaan mana? Kalau kita pilih kerajaan Allah, damai sejahtera tidak pernah berkesudahan. Bahkan tidak pernah beranjak, tidak pernah diambil oleh siapapun. Karena yang punya itu Raja Damai itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, Yesus adalah Raja Damai dan dia datang membawa damai bagi dunia. Amin. Tapi dengar ini, namun tidak secara otomatis semua manusia menerima damai itu. Tetapi hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa menerima dan menikmatinya. Jadi kita tidak boleh gampang untuk mengkomplain bahwa saya punya damai. Damai apa dulu? Karena toko damai belum tentu punya damai. Betul ya? Di sini ada toko damai, belum tentu punya damai. Ada orang nama damai, tapi dia juga bahkan damai. Kejahatannya orang Amun bilang biji ruku betul-betul. Mau biji apa lagi di situ? Jadi itu bukan jaminan. Tapi kalau kita memiliki Yesus, tentu kita memiliki damai sejahtera. Ada sebuah kalimat, saya baca bahasa Inggris karena saya tidak terlalu tahu tentang bahasa, tapi saya baca, coba saja. God's peace makes us stop worrying about everything else that is troubling us. Dibilang gini, kedamaian Tuhan membuat kita berhenti mengkhawatirkan segala hal lain yang menyusahkan. Jadi kalau kita punya kedamaian, kita selalu berpikir yang terukur. Halo? Ada orang yang tidak berpikir yang terukur, pikir yang jauh sampai dia menyusahkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita punya kedamaian Allah, itu pasti kita berpikir yang terukur, yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Nah, untuk menikmati kedamaian Allah, saya pastikan 30 menit saya khotbah selesai. Ya, pertama, caranya untuk kita menikmati kedamaian Allah, yang pertama adalah percaya Tuhan Yesus. Ayat yang terpopuler salah satunya adalah Matius 11 ayat 28. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Artinya begini, semua yang tidak punya damai sejahtera dalam hidupmu, datang. Aku memberikan. Kenapa dia bisa memberikan? Karena dia adalah Raja Damai itu. Amin. Dia lahir untuk memberikan kepada kita. Dan dia memberikannya secara cuma-cuma. Yang penting kita percaya kepada dia. Datang kepadanya artinya diperdamaikan. Kita datang untuk diperdamaikan dengan dia atau dengan Kristus. Dan ini dia, didasari dengan percaya. Jadi kita datang tanpa percaya tidak bisa. Saudara dengar ini, kita datang kepada manusia berbeda dengan datang kepada Tuhan. Kalau datang ke Tuhan, harus ada dalam hati kita, kita percaya bahwa dia adalah Raja Damai itu. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara ragu-ragu, saudara tidak akan dapat. Tapi kita mesti punya kepastian bahwa dunia saja bisa memberikan, sekalipun itu sementara. Apalagi Tuhan Yesus. Dia memberikan kita damai yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Nah, tentu ini melalui salib dan Roh Kudus. Jadi salib dan Roh Kudus adalah jalan menuju kedamaian Allah. Kita tidak mungkin dengan cara manusia, harus dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Dan salib itulah tempat untuk kita datang. Dan Roh Kuduslah yang tinggal dalam kita, yang selalu membuat karya yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya 33 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur,
yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang akan menerima janji Allah, yaitu damai sejahtera. Alkitab berkata di ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, mana nih? Air minumnya terjamin. Apakah kalau kita terima Yesus terus tidak punya masalah? Banyak masalahnya. Sebagai pendeta, sebagai gembala, banyak sekali pergumulannya. Hari Senin kemarin, hari Senin yang lalu kita pelantikan PGPI, terus kita nikmati di ruangan Agape di lantai 1. Hari Sabtu kemarin ada pernikahan, menikmati di ruangan yang sama. Hari Minggu selesai ibadah, kami berfellowship di ruangan yang sama. Hari Senin kemarin, badai yang begitu luar biasa, goncangan yang luar biasa, tiba-tiba runtuh semuanya plafon di ruangan itu. Dan puji Tuhan tidak ada orang di dalamnya. Memang ada tiga staff saya, 2 dengan anaknya, mereka dalam. Tapi mereka ketika dengar itu terus mereka keluar. Nah, 2 bulan yang lalu adik saya kantor PU di Ambon, dia bilang gini, diganti sudah, ini sudah lama, bisa bahaya nih. Nah, kalau kita ganti itu tentu kita pikir anggarannya. Aduh, apalagi dekat Natal lagi, ini kebutuhannya, sudahlah kita tunggu aja dulu. Ya kemarin Senin hancur. Lalu kita melihat anak saya air matanya keluar, segitu punya pengerja datang air mata keluar, bilang, papi kenapa begini? Sudah mau dekat Natal baru begini. Perlu anggaran, perlu kerja, belum lagi hari Jumat nanti mau dipakai. Saudara semuanya, saya gimana ya? Tapi bangun pagi saya bersyukur begini, Tuhan terima kasih. Karena apa? Sekalipun dana keluar, tapi sangat kecil. Karena apa? Tidak ada yang terluka. Kalau sekiranya kita lagi senang-senang atau kita lagi fellowship di dalamnya, terus terjadi sesuatu. Pertama adalah kita mesti memperbaiki, perlu anggaran. Tapi kemungkinan saya berhadapan dengan hukum. Karena saya lalai mungkin. Jadi ada, bayangkan kalau ada korban, masa biasa terus dibiarkan begitu, tidak mungkin. Pasti ongkosnya lebih mahal. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, caramu luar biasa. Dalam waktu ini kau buat sesuatu. Akhirnya kita bilang ini, saya hanya bingung gini, mau kerjanya gimana? Kita begini, saya langsung hitung coba ukur ini berapa lembar triplex, berapa buah, semuanya saya hitung. Terus itu juga bagus sekali kalau kita kerja tim. Salah satu anak yang satu datang bilang gini, Pak, kita coba bikin yang sedikit kafe-kafe yang seperti anak-anak muda lah. Oh ya, jadi kita pakai apa? Sudah selesai. Oke, langsung buat keputusan. Wah, panitianya datang. Bagaimana? Tenang, hari kami selesai. Dan hari tadi siang semuanya selesai. AC dipasang, semuanya selesai. Saudara boleh menikmati. Sekalipun ada sedikit kabel-kabelnya, sedikit tamburan. Tapi tidak mengganggu damai sejahtera. Kita akan nikmati ruangan itu sangat sejuk sekali sore ini. Haleluya. Ini Alkitab berkata, semuanya tersedia. Nah, ayat yang ke-17 berkata, engkau akan memandang raja damai dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh, luar biasa. Jadi kalau kehidupan benar, bukan hanya damai hari ini saja, tapi damai yang akan datang juga kita akan nikmati sama-sama, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Oke, nah, kenapa? Karena memang hati nurani dan kedamaian itu menyatu di sebuah satu tempat. Jadi kalau kita tidak kalau kita lakukan begini kan seharusnya kita hati nurani kita kan kadang-kala menolak ya.
pikiran kita ambil saja hati nurani begini, janganlah, itu kan bukan milikmu. Waktu kita lakukan terpaksa lakukan, ya hati nurani kita menolak, hati nurani kita memberontak. Kenapa kamu harus lakukan? Dan tentu kalau hati nurani menolak, damai pun akan pergi. Dan kita sedang menyusahkan diri kita sendiri. Ada orang yang tidak bisa tidur, stres, sampai depresi. Kenapa? Aduh, pikiran ini sudah buat keputusan yang salah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kemarin itu kita stres karena pandemi, tapi infodemi juga membuat kita tersiksa habis. Oke, kita lanjut. Dan Lukas pasal yang kedua ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini adalah hal yang penting, berkenan kepada Tuhan. Oke, Yesaya 48 ayat yang 18 berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Sekalipun kita dalam masalah, menghadapi masalah paling banyak, tetapi kita akan tenang membuat keputusan karena damai sejahtera datang pada kita. Terus, dan kebahagiaanmu akan apa? Terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Ini berkat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu gini, mungkin ada orang lagi pikir gini, ini mau bikin kue apa, bikin makan apa, terserah. Tapi kalau saudara tidak punya, tenang saja karena kita punya damai sejahtera, tidak terletak berapa kue yang ada di rumah kita. Betul? Wah, saya khotbah di salah satu perusahaan negara, terus saya bilang gini, pasti ada yang mikir untuk ganti cat rumah. Dari senyum, iya. Ada yang mikir ganti kursi sofanya, iya. Ada yang pasti pikir ganti gigi palsunya. Kok Bapak Pendeta tahu? Rupanya ada juga sedang memikirkan Natal itu dia dengan gigi yang baru. Keren. Oke, Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa. Nah, God's peace itu juga seperti lighthouse atau mercusuar. Kalau saudara ke pantai, saudara akan lihat kalau ada mercusuar, maka ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama begini, kalau mercusuar itu dia dibangun, kalau dia sudah berdiri di situ, mau angin, ombak, badai apapun, dia tetap tenang. Karena dia punya kekuatan, dia punya dasar yang kuat. Betul ya? Artinya begini, kalau kita punya damai dalam Tuhan, apapun gelombang yang terjadi, mau apa saja di lingkungan kita, kita tidak akan goyah. Karena kita punya dasar yang kuat. Tapi yang kedua adalah ketika tengah malam, mungkin gelap gulita, tidak ada lagi arahan. Gimana? Mungkin gelap, langitnya tidak kelihatan bintang. Maka kita perlu ada satu cahaya. Tahun 81, bulan Agustus. Waktu itu bulan Agustus itu musim ombak yang keras di Kebesar. Saya ingat sekali, malam itu hujan seperti tadi malam dan maupun kemarin malam. Ngeri. Nah, ada dua motor yang besar, mungkin itu adalah untuk penangkapan ikan dan mereka itu lagi melewati laut di Kebesar. Jadi mereka mencari kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa putar Tanjung dari Kebesar bagian selatan itu. Nah, saat itu mereka akan cerita bahwa tidak ada lagi, kompasnya tidak bisa terbaca. Jadi mereka bingung. Tapi tiba-tiba mereka lihat di ujung itu ada satu cahaya kecil. Saudara tahu ternyata itu cahaya satu rumah paling ujung di kampung kami tinggi. Jadi mereka melihat itu, mereka bilang ini pasti bintang. Berarti kalau itu bintang, mereka bisa mutar haluan. Karena apa? Mereka punya anggapan bahwa mereka sudah di ujung Tanjung. Pada waktu mereka putar haluan, aduh, dua-duanya langsung karam di depan kampung kami.
Hari itu semua laki-laki turun bantu untuk menolong mereka. Dan mereka begini, kami pikir itu lampu di rumah itu bintang. Jadi buat kami itu sebuah pengharapan. Ternyata ini adalah pelita di kampung ini. Membuat kami pengharapan juga sih, tapi kami mesti bayar mahal. Nah saudara, itu mercusuar penting buat kita. Kedamaian itu penting buat kita. Mengarahkan kita, kalau saudara dalam masalah, kalau ada damai sejahtera, saudara selalu bilang begini, Tuhan pasti ada kekuatan. Kalau masalah belum selesai, tapi kalau ada damai sejahtera dalam hati saya, itu ada satu kekuatan untuk kita bisa bertindak. Amin. Itulah sebabnya janji Bapa begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Berarti Tuhan kasih yang dia punya buat kita. Nah, sampai dia buat perbandingan begini, apa yang ku berikan tidak seperti yang apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayo kita buka hati kita untuk memiliki Yesus dalam hidup kita. Itulah sebabnya doa Rasul Paulus begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Filemon pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kenapa kita lihat ini? Ada di mana-mana ada pembunuhan, narkoba, miras, ya semuanya, korupsi, semuanya. Intinya begini, karena tidak ada damai sejahtera. Kalau dunia ini damai, tidak perlu ada polisi kan? Tapi kenapa ada polisi? Karena setiap tempat tidak ada damainya. Jadi polisi selalu datang membawa keseimbangan. Itu yang luar biasa. Oke. Dan ingat bahwa Yesaya 48 ayat 22 berkata tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Ya, jadi ini mungkin saya buat satu jalan cerita begini. Kalau kita punya kedamaian, maka pasti kita punya ketenangan. Kalau orang yang punya ketenangan, maka tentu dia akan bijaksana membuat keputusan. Dan kalau sudah bijaksana dalam membuat keputusan, tentu hasilnya apa? Kemenangan terjadi. Dan karena ini semua terjadi, kemenangan itulah, maka semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kesimpulannya adalah begini, damai sejahtera adalah pemberian Bapa, bukan hasil usaha kita. Damai sejahtera hanya didapat dalam Tuhan Yesus, tidak didapat di luar itu. Jadi pesan Natal buat kita begini, kalau negeri kita damai, semuanya damai, saya percaya tidak ada gesekan-gesekan antar agama, antara suku, antar etnis, semuanya tidak akan terjadi kalau kita semua memiliki damai. Amin. Bedanya kita adalah begini, kita punya fanatik terhadap iman kita adalah supaya kita hidup tanpa dosa. Tapi kita sayang semua orang, seperti Yesus sayang semua orang. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik, mari maju ke depan. Sekaligus kita persiapkan persembahan untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Segala
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari saya ajak bersama-sama. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita tidak bisa menipu diri kita. Ada yang bilang saya punya damai, tapi kalau saudara tidak bisa kendalikan emosi saudara, apa yang terjadi saudara selalu bertindak yang terlalu over, itu tandanya kita tidak punya damai. Mungkin saudara punya damai, tapi damai yang bukan dari Tuhan. Kalau damai yang dari Tuhan itu memberikan kepastian, kekuatan. Rasanya saya mau balas, tapi saya mesti tahan, karena Yesus dalam hati saya. Sekalipun saya punya kesempatan untuk membalas atau melakukan apapun, tapi kenapa saya tidak bisa lakukannya? Karena saya tahu Raja Damai itu ada dalam hati saya. Mari kita beri waktu supaya Raja Damai itu menjamah hidup kita. Sekali lagi nyanyikan puji ini. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia hati
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Terima kasih. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia. Amin. Kami menikmati damai daripadamu. Haleluya. Yeah. Walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun, sahabat yang dekat pun tidak bisa, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sang Raja Damai itu ada di tengah-tengah kami. Berdaulatlah atas hidup kami, berdaulatlah atas kota kami, berdaulatlah atas bangsa kami, berdaulatlah atas seluruh bumi ini, biar segala bangsa, segala suku, kaum dan bangsa menyembah Raja dan Tuhan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang penuh kasih kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu. Raja damai itu memerintah dalam hidupmu, dalam keluarga, rumah tanggamu, dalam karirmu, dalam seluruh kehidupanmu, masa depanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati, ibadah selesai. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib,
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami mohon tinggal sebentar karena ini acaranya kita akan lanjut dengan acara seremonial. Jadi tetap di tempat masing-masing untuk kita lanjutkan acara seremonial kita di sore menjelang malam ini. Demikian, terima kasih. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yeah. The shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. While shepherds feared and trembled, and low above the earth rang out the angels' chorus that hailed our Savior's birth. Hey, yeah. Over the hills and everywhere. Go tell it on the that Jesus Christ is born. Yeah. Everybody clap your hands. Down in a lonely manger, our humble Christ was born and brought us our salvation. That blessed Christmas morn. Go tell it, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yeah. Go tell it on